Ribuan warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan beras murah dalam operasi pasar di Cilacap, Jawa Tengah dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Sejak pagi hari, ribuan warga mengantre sembako murah di alun-alun Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang digelar oleh TNI dan Pemkab Cilacap. Di tengah terik matahari, para ibu juga membawa serta anak mereka yang masih balita. Dalam bazar murah tersebut, harga beras dijual Rp10.400 per kilogram. Warga hanya diperbolehkan untuk membeli maksimal 2 kantong beras ukuran 5 kilogram. Tingginya antusias warga, 10 ton beras pun ludes diserbu dalam waktu kurang dari 1 jam. Warga mengaku hadirnya bazar murah sangat membantu mereka, apalagi di saat harga sembako yang sedang tinggi jelang Ramadan. Ini murah atau gimana, Bu? Ya murah. Warga masyarakat mau terjangkau ribuan. Namun karena yang hadir di sini juga banyak, jadi berbagilah betul. Berarti ini cuma dibatasi beli 10 kilo. Oleh sebab itu kita dari Korem, juga dari Kodam 4 Diponegoro dan Kodim Cilacap, kita mengadakan kegiatan ini supaya membantu masyarakat, khususnya untuk menghadapi kegiatan bulan Ramadan ini, sehingga bisa membantu meringankan beban masyarakat. Sementara itu, ratusan warga di Kecamatan Sopai, Toraja Utara berdesak-desakan untuk mendapatkan beras murah yang digelar pemerintah Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toraja Utara. Bahkan sejumlah lansia pun terlihat berdesak-desakan demi mendapatkan beras murah. Selain antri untuk membeli beras murah, warga juga berebut untuk membeli bahan pokok lainnya seperti telur, minyak goreng, bawang merah, cabai, dan sayur. Dibanding di pasar itu sekitar 18.000 per kilo, di sini kita dapat 5 kilo itu kita cuma dapat 53.000, jadi kena 10.000. Memang harga di pasar dengan yang ada sekarang ini yang kita lakukan jauh beda sekali. Kita jual sekarang hanya 10.600 per kilo, jadi jauh sekali ya Pak perbedaannya. Begitupun juga gula, itu ada perbedaan, tepung terigu, minyak, semua pasti ada perbedaan. Warga berharap operasi pasar murah serupa rutin digelar oleh pemerintah setempat demi membantu masyarakat yang kesulitan di tengah harga sembako yang belum stabil. Dari Cilacap dan Toraja Utara, Heri Susanto, Jofri Tonapa, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui harga beras terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Elisha Casey di Pasar Palmerah, Jakarta. Ya, siang Elisha. Seperti apa pantauan harga beras terkini, benarkah sudah turun? Prisa dan juga pemirsa. Ya, Prisa dan juga pemirsa, memang pada H-5 menjelang hari pertama bulan puasa yang diperkirakan jatuh pada 11 Maret 2024 mendatang, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta memang masih menunjukkan harga yang cukup tinggi. Salah satu komoditas utama yang memang masih tinggi harganya adalah beras. Di tempat saya berada saat ini Pasar Palmerah, harga beras untuk premium berada di harga 15.500 dan untuk harga beras medium berada di harga 14.000. Memang harga ini menunjukkan sedikit penurunan dibanding dengan pekan lalu, di mana harga-harga sempat menunjukkan di beras premium harga 17.000 bahkan sampai 18.000. Kita sekarang sudah terhubung dengan salah seorang pedagang, yaitu Bapak Nurwangsa, dan kita akan tanya-tanya lebih lanjut seperti apa kondisi dan juga ketersediaan stok beras di Pasar Palmerah ini. Selamat siang Bapak Nurwangsa. Selamat siang. Bapak izin tanya Pak, kondisi harga beras saat ini untuk yang medium dan juga yang premium berada di harga kisaran berapa Pak? Sekarang yang medium udah turun ya. Kemarin yang harga kemarin yang tinggi 15.8 ya. Sekarang udah 13.8, 14 ribuan lah. Yang premium 16.000, sekarang udah 15.5 gitu. Udah bagus lah. Bapak, itu dengan ada penurunan sedikit, apakah masyarakat yang pembeli seperti apa sih Pak responnya? Apakah mereka selama ini juga ada penurunan pembelian daya beli masyarakat atau seperti apa Pak? Ya, kalau waktu beras tinggi mereka tetap beli, cuman sedikit dia. Iya, biasa misalnya 10 liter jadi 5 liter habis gitu. Ya.
yang ya begitu deh. Bapak, kira-kira kalau terkait dengan stok beras ini memasuki bulan Ramadan, seperti apa stok beras? Apakah stok banyak namun harga tinggi atau memang stok juga ada kelangkaan, Pak? Stok mah aman, stok aman sekali gitu. Banyak, stok beras tuh banyak. Berarti memang stok berasnya aman, tetapi memang harganya masih tinggi begitu ya, Pak ya? Iya. Bapak, mungkin apakah Bapak juga ada merasakan penurunan omset, Pak? Dengan sekarang ini masyarakat tadi daya belinya menurun, apakah Bapak sebagai pedagang seperti apa, Pak, yang Bapak rasakan? Iya, otomatis tuh penurunan omset udah pasti. Jadi tambah sedikit orang belinya jadinya. Kapasitasnya gitu ya. Bapak, apakah ada harapan, Pak, ke depannya untuk harga beras ini? Bapak sebagai salah satu pedagang seperti apa, Pak, harapannya? Harapan saya sih bulan Ramadan ini pemerintah tetap kawal ya, bantu masyarakat gitu. Pasti harganya bagus pasti. Terima kasih banyak Bapak Nurwangsa. Iya pemirsa, itu dia tadi salah satu perbincangan saya dengan salah seorang pedagang beras di Pasar Palmerah ini. Memang selain harga beras, berbagai komoditas pangan lainnya juga menunjukkan peningkatan harga. Seperti daging sapi yang meningkat harganya dari Rp130.000 per kilo, kini Rp140.000 per kilonya. Sementara harga sayur mayur seperti tomat dan juga cabai mengalami peningkatan. Harga tomat berada di Rp25.000 per kilonya, sementara harga cabai berada di harga Rp80.000 per kilonya. Tentunya kita sama-sama berharap harga-harga dapat kembali normal sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Kembali kepada Anda, Prisa di studio. Amin, rekan Elisha. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Seorang perampok minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil ditangkap karyawan minimarket bersama dengan warga. Warga yang geram menghajar pelaku hingga babak belur. TV nggak? Ada. Ini ada buktinya ya? Lu WC dulu. Apa aja bang? Iya WC dulu ya. Jangan yakimin bang. Jangan baik-baik. Aku guys. Pelakunya di sini guys, guys. Seorang pelaku minimarket di Jalan Pondok Timur Indah, Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi babak belur dihajar warga usai tertangkap saat melakukan percobaan perampokan. 2 jam nih. Pelaku yang beraksi seorang diri diketahui mendatangi minimarket dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menodongkan senjata tajam ke karyawan minimarket. Aksi pelaku mendapatkan perlawanan dari karyawan minimarket. Tangan karyawan minimarket pun mengalami luka sabetan senjata tajam dari pelaku. Beruntung perlawanan pelaku mengundang perhatian warga sekitar hingga akhirnya pelaku dapat diamankan oleh warga. Warga yang geram akibat ulah pelaku langsung menghajar pelaku hingga babak belur. Ada yang teriak maling-maling, kita langsung respon lah. Gerak respon masuk ke depan. Kita loncat dari samping. Kebetulan posisi maling itu lagi di atas motor, jadi kita bantuin jatuhin motor itu. Nah itu dia tujuannya nodongin ke karyawan minimarket ini? Ngapain bang? Buat ini bang, ngambil kunci berangkas, dia mau ngebobol duit. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa serta membawa pelaku ke Polsek Tambun. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sebilah senjata tajam berupa celurit dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Guna kepentingan lebih lanjut, kini kasusnya ditangani Polsek Tambun. Dari Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Persiapan, tim penembak persiapan di depan. Jelas. Tembakan peringatan ke atas. Tembakan peringatan dari petugas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mewarnai penangkapan kapal ikan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Bahkan upaya pelarian dari pelaku illegal fishing ini juga diwarnai aksi nekat 3 ABK yang melompat ke laut untuk melarikan diri. Dalam penangkapan ini, petugas menangkap 5 ABK berkewarganegaraan Myanmar dan menyita 110 kg ikan hasil curian. Tak hanya melakukan illegal fishing, kapal berbendera Malaysia ini juga menggunakan tangkap ikan troll yang dilarang karena merusak lingkungan.
Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 5 ABK ini adalah yang pertama melakukan penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan alat tangkap troll. Jadi tidak ada dokumen sama sekali alias bodong.